Halo, salam jumpa lagi. Hari ini saya ada di Jembatan Kalilandik 1, yaitu Kalihong. Silakan mengikuti cerita selanjutnya. Hari ini saya akan mengajak Anda melihat langsung salah satu jembatan penting yang berada di jantung Papua Pegunungan, yaitu Jembatan Kalilandik 1 atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Kalihong. Jembatan ini terletak di Kampung Suele, Distrik Abanau, Kabupaten Yalimu, tepat di kilometer 116 Jalan Trans Papua. Jembatan ini bukan sekedar struktur baja dan beton, tapi menjadi urat nadi kehidupan bagi masyarakat setempat. Setiap hari, jembatan ini dilintasi oleh berbagai macam kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Tapi, medan sungai yang cukup berbahaya, terutama saat hujan, air meluap, arus deras, dan jalan menjadi lumpur. Kini, dengan hadirnya jembatan Kalihong, akses antar kampung menjadi lancar dan aman. Anak-anak bisa berangkat ke sekolah dengan tenang, dan hasil kebun pun lebih mudah dijual di kota. Bahkan angkutan logistik ke Papua Pegunungan menjadi lancar. Dalam video ini ada kendala yang perlu Anda ketahui. Ya, kita ada di Jembatan Kalilandik 1, kilometer 116 plus 200. Ini papan nama jembatannya dikerjakan tahun anggaran 2024. Jembatan ini jembatan Kalihong. Namun kali ini kita jumpai di sini pekerjaan ini belum 100% selesai. Karena ini baru timbunan tapi masih sudah lumpur dan ini belum 100% selesai. Jembatannya sudah ditutup dengan pecek atau lumpur. Ya, kami harapkan supaya Bina Marga dapat kontrol pekerjaan ini kembali supaya diselesaikan. Karena ini baru tahun anggaran 2024. Jadi kontraktor yang mengerjakan bisa selesaikan yang belumnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Oke, ikuti cerita kami selanjutnya. Namun sayangnya, meskipun dibangun dengan anggaran tahun 2024, jembatan Kalihong belum 100% selesai. Permasalahan serius mulai muncul, lumpur dan air tergenang di antara jembatan dan badan jalan. Saat hujan turun, air membentuk kolam yang dalam, yang bukan hanya menghambat mobilitas, tapi juga berisiko merusak struktur jembatan itu sendiri. Jalan di sekitar menjadi licin dan becek, dan sangat membahayakan pengendara. Ini menjadi peringatan dini bahwa tanpa perhatian serius, investasi besar negara bisa sia-sia. Kami berharap pihak kontraktor pelaksana dan Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Papua, Balai Bina Marga, Kementerian PUPR Republik Indonesia dapat segera turun tangan. Jembatan ini penting bukan hanya untuk masyarakat Suele, tapi juga untuk mobilitas logistik pembangunan di seluruh Papua Pegunungan. Jembatan ini bukan sekedar pembangunan fisik, tetapi menjadi penghubung utama antar kampung, antar kabupaten, antar distrik, dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ke sekolah, ke puskesmas atau rumah sakit, ke kebun, dan lain-lain. Bagi masyarakat setempat, inilah jalan menuju kehidupan yang layak. Sebagai bagian dari Jalan Trans Papua, jembatan ini memiliki peran penting dalam mobilisasi logistik pembangunan ke wilayah pegunungan yang sebelumnya sangat terisolasi. Sebelum ada pembangunan jembatan permanen, jembatan Kalihong hanyalah jembatan darurat. Dibangun dari pondasi baja dan papan
seadanya, namun penuh makna. Jembatan itu menjadi satu-satunya akses masyarakat untuk pergi ke sekolah, ke kebun, ke pasar, dan juga sebagai jalan keluar menuju pusat kabupaten. Di balik kesederhanaannya, jembatan ini telah menyelamatkan banyak nyawa dan mengangkat roda kehidupan di kampung, di distrik, bahkan di Kabupaten Yalimo dan 7 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Halo semuanya, mari ikuti cerita selanjutnya. Kali ini kita akan melihat tentang konstruksi jembatan Kalihong. Silakan mengikuti. Di balik sunyinya lembah dan terjalnya bukit, di tengah hutan rimba, di kilometer 116 Jalan Trans Papua, berdirilah jembatan Kalilandik 1 atau yang dikenal oleh masyarakat lokal sebagai jembatan Kalihong. Kini jembatan ini sedang menjalani babak baru, dibangun menjadi struktur permanen dengan konstruksi baja penuh, menggantikan jembatan darurat yang selama ini hanya disusun dari baja ringan dan papan kayu. Dengan panjang bentangan 100 meter dan posisinya yang melintasi lembah yang sangat dalam, jembatan ini berdiri di atas jurang terjal dengan talut tinggi dan lebar di kedua sisinya. Talut ini dibangun dengan perhitungan yang cermat agar mampu menahan beban besar, menstabilkan lereng, dan menjamin keamanan pengguna jalan dalam jangka panjang. Konstruksi baja penuh bukan hanya pilihan teknis, ia adalah komitmen negara untuk membangun infrastruktur yang tangguh di wilayah paling sulit dijangkau di Indonesia. Jembatan ini didesain untuk menghadapi cuaca ekstrim, hujan deras, dan beban kendaraan berat karena Jalan Trans Papua bukan hanya jalan biasa, tapi jalan utama pembangunan dan logistik di Papua Pegunungan. Harapan masyarakat Pegunungan Tengah Papua disampaikan kepada pemerintah pusat Republik Indonesia, Kementerian PUPR di Jakarta, Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Papua, Bina Marga di Jayapura. Penyelesaian total jembatan Kalihong. Jangan biarkan jembatan Kalihong yang telah dibangun dengan dana besar menjadi rusak sebelum digunakan secara penuh. Kami berharap ada penyelesaian total termasuk penyambungan badan jalan, perbaikan talut, dan penguatan akses kanan kiri jembatan. Pembangunan sistem drainase yang baik. Saat ini genangan air dan lumpur mengancam struktur jembatan. Kami berharap pembangunan sistem drainase teknis dan permanen segera dilakukan agar jembatan tidak rusak saat musim hujan. Pemeliharaan rutin Jalan Trans Papua. Kami minta agar Jalan Trans Papua yang telah menjadi urat nadi pembangunan dan logistik tidak hanya dibangun, tetapi dirawat dan dijaga secara berkala. Selain berharap kepada pemerintah, kita juga punya tanggung jawab bersama sebagai pengguna jalan dan jembatan, terutama kepada masyarakat sekitar dan para supir truk yang setiap hari melintasi jembatan Kalihong di kilometer 116 Jalan Trans Papua. Izinkan saya menyampaikan beberapa saran dan pengingat penting demi menjaga keselamatan dan kelangsungan jembatan ini. Gunakan jembatan dengan bijak dan bertanggung jawab. Jembatan ini dibangun dengan biaya besar dan penuh perjuangan, maka mari kita jaga penggunaannya, hindari melintasi dengan muatan berlebihan.
berhenti terlalu lama di atas jembatan, melaju dengan kecepatan tinggi. Di balik tantangan dan kekurangan yang masih ada, masyarakat di Papua Pegunungan menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada pemerintah pusat Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta dan Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Papua Bina Marga atas perhatian dan usaha yang telah dilakukan dalam membangun jembatan Kali Lanti 1 atau Kalihong. Sekian dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di lain jembatan dan di lain ceritanya.